berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menjirakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Semua katakan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menjirakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh hidupku, oh come on, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kau layak terima segala sembah kami, Tuhan. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu, Tuhan. Mari bersama kita katakan, hidupku hanyalah untukmu.
kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bersama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Buka hati pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di awal tahun 2020 ini Roh Kudus sampaikan kepada saya bahwa it's an eye-opening year. Tahun pembukaan mata dan pikiran. Saya berpikir bahwa nggak akan se-ekstrim ini keadaannya, satu dunia kita bisa dikarantina karena COVID-19. Ada yang bilang bahwa ini adalah proses alam, ini udah biasa, ini wabah musiman yang dunia harus hadapi. Tapi bagi anak Tuhan, banyak juga yang sudah berpikir apa sudah mau akhir zaman ya, karena tanda-tanda akhir zaman itu semakin banyak gitu. Kalau kita terjemahkan arti Apocalypse, yaitu kitab Wahyu, itu artinya adalah penyingkapan. Jadi bukan akhir dari dunia, tapi dia itu artinya penyingkapan. Jadi untuk membukakan kepada kita hal-hal yang kita tidak sadari sebelumnya, kita jadi mempunyai cara pandang surgawi terhadap situasi yang terjadi di dunia. Kita suka cross check kan apa yang sedang terjadi, tanda-tandanya. Dan di tahun ini pun saya bersyukur banyak pembukaan mata pikiran yang Tuhan berikan mengenai apa yang terjadi di dunia, sehingga kita bisa belajar untuk bagaimana merespon, berpikir, dan bersiap-siap. Walaupun tanda-tanda akhir zaman ini semakin banyak, jangan takut. Hari-hari ini adalah masa kita untuk preparation atau persiapan untuk apa yang ingin kita hadapi di depan. Ada yang harus kita siapkan untuk kita menghadapi hal-hal yang baru. Hari ini kita akan belajar melalui kitab Samuel mengenai persiapan yang Tuhan lakukan untuk membawa bangsa Israel menuju ke pergantian sejarah. Jadi bangsa Israel pada zaman itu yang menjadi pemimpin atas mereka itu adalah seorang hakim yang sekaligus jadi imam. Dan itu harus melalui garis keturunannya Harun. Dikatakan orang pada zaman itu melakukan apa saja yang mereka mau lakukan. Biasanya pasti chaos, pasti kacau. Dikatakan mereka juga sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Imamnya aja sudah korup, ambil keuntungan sendiri. Sehingga dikatakan penglihatan dan nubuatan sudah tidak ada lagi. Makanya melalui Samuel, nanti bangsa Israel akan masuk kepada dari kepemimpinan hakim menjadi kepada kepemimpinan raja. Bukan hanya itu saja, Samuel lahir di saat moral orang pada zamannya itu sudah bejat dan mereka itu sudah meninggalkan Tuhan. Persiapan untuk meluruskan kembali bangsa Israel untuk membawa perubahan
harus melewati proses yang tidak mudah. Dan di saat itu Tuhan memakai Hana untuk membawa perubahan bagi bangsa Israel melalui kelahiran Samuel nantinya. Jadi proses yang harus dilalui Hana adalah yang pertama, penderitaan. Jadi ada seorang yang bernama Elkana mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Jadi kemungkinan Elkana itu menikah lagi dengan Penina karena dia mau mempunyai keturunan yang akan mewarisi gadis keturunannya dan harta bendanya. Jadi Hana harus mengalami penderitaan yang amat sangat karena tidak bisa punya anak. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 1 ayat 6-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sampai suaminya Elkana bilang, "Kenapa sih kamu nangis sampai nggak mau makan? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Saking sedihnya dia tetap nangis karena udah terlalu sedih nggak bisa punya anak. Ditambah lagi Penina ini menyakiti Hana karena dia cemburu. Dikatakan suaminya ini, si Elkana, lebih mengasihi Hana, lebih sayang sama Hana dibanding dengan Penina. Makanya istri cukup 1 aja. Ditulis bahwa setiap kali Hana akan memberikan korban bakaran di bait Allah, Penina akan menyakiti Hana. Kenapa? Masa sih di rumah Tuhan kita malah menyakiti orang? Karena Elkana, suaminya yang biasa membagi-bagikan korban bakaran bagi tiap orang waktu di bait Allah, Penina diberikan porsi daging untuk 1 orang. Anaknya Penina ada 4, masing-masing 1 porsi. Pas bagian Hana diberikan porsi daging untuk 2 orang. Kenapa? Karena Elkana sayang sama Hana dan dia menganggap bahwa Hana itu udah plus 1 anak. Jadi diberikan 2 porsi. Makanya bagian Hana selalu lebih banyak dan membuat kecemburuan Penina. Padahal dengan kekurangan Hana aja tidak bisa punya anak, masih bisa bikin Penina ngiri. Saudara mungkin mengalami apa yang Hana alami, bikin orang sebel sama kita, ngiri. Kalau ada yang ngiri sama saudara, berarti saudara diberkati Tuhan. Karena bless artinya to be envied for, dibikin ngiri orang. Dikatakan bahwa Hana tidak bisa punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Hal ini tidak membuat Hana sakit hati sama Tuhan dan stop memberikan korban bakaran yang terus-terusan kepada Tuhan. Hana tidak pernah melewati ibadahnya. Nggak cuma itu, dikatakan Penina selalu menyakiti Hana karena tidak bisa punya anak ini sampai dia nangis dan nggak mau makan. Tuhan kadang bisa memakai penderitaan kita, kekecewaan kita sebagai suatu cara untuk melakukan kehendaknya. Tuhan lagi mempersiapkan Hana untuk melahirkan Samuel yang akan Tuhan pakai untuk membawa perubahan bagi Israel. Hakim atau imam yang dipilih langsung sama Tuhan. Jadi bukan lewat garis keturunan Harun lagi. Jadi Tuhan pilih orang yang benar-benar mencari Allah. Selain Hana, seorang Samuel juga mungkin bisa pahit kalau dia berpikir bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya di tengah-tengah para imam yang tidak takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa Eli tidak menegur anaknya yang salah. Jadi anaknya Eli, Hafni dan Pinehas suka tidur sama perempuan yang bekerja di bait Allah. Kadang dikatakan suka dipaksa tidur sama mereka. Jadi korban bakaran yang bangsa Israel suka berikan di bait Allah pun suka diambil dulu bagian yang terbaik untuk diri mereka. Jadi di tengah-tengah kondisi imam jahat di rumah Allah, tidak membuat Samuel untuk lari dari panggilan yang Tuhan berikan kepada dia. Samuel tetap setia menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Samuel tetap menjadi wakil Tuhan yang bisa diandalkan.
Lingkungan yang tidak rohani tidak merubah karakter Samuel. Bagaimana keadaanmu di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami? Apakah saudara menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak terpengaruh oleh lingkungan? Tiap dari kita mungkin pernah mengalami penderitaan yang udah gak tahan lagi. Mungkin kita mempunyai penina dalam hidup kita, orang-orang yang menyakiti dan mengganggu kita. Dasar kamu gak becus kerja. Wah, kamu belum punya anak ya, saya udah punya 5. Udah lihat belum mobil baru saya? Orang-orang yang merendahkan kita, yang membuat kita merasa seperti orang yang gagal, orang yang membuat kita stres. Tapi jangan patah semangat, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Mungkin menyakitkan, tapi seringkali penderitaan itu masuk dalam proses hidup kita. Ada yang belum punya anak, mau punya anak. Ada yang sudah punya anak, tapi ada masalah. Ada yang menderita, belum punya pasangan hidup. Tapi ada yang sudah menikah, tapi juga menderita karena sering adu mulut dan bahkan sampai sudah enggak ngobrol lagi sama pasangan. Tiap orang mempunyai penderitaannya masing-masing. Sakit rasanya. Waktu sekolah, saya pernah mengalami dislocation di bahu karena olahraga. Jadi pada saat tulang saya ini bergeser dari bahu itu, udah nggak bisa gerak 1 senti pun, karena sekali gerak sakit sekali. Jadi dislokasi ini biasa terjadi karena trauma di lokasi ini. Misalnya ada yang gara-gara ketabrak atau jatuh, atau gara-gara olahraga dan tiba-tiba ada dorongan yang kuat gitu, yang tiba-tiba. Jadi kalau mengalami dislokasi ini, tulangnya copot dari soketnya, udah nggak bisa tunda lagi, harus segera dibalikan tulang yang lepas itu. Kalau enggak, harus merasakan nyeri yang terus-terusan. Sama seperti kita, kalau ada yang mengalami trauma, kepahitan, harus segera diselesaikan. Kalau enggak, gampang nyeri kita, sensitif, dikit-dikit negatif. Mungkin kita harus minta maaf, atau kita harus memaafkan. Saat ini juga jangan tunda-tunda lagi, karena kita mau masuk ke level yang berikutnya. Kita masuk ke poin yang kedua, doa Hana. Jadi Hana suatu hari ke bait suci dengan nangis terseduh-seduh sambil berdoa dan mengucapkan nazar bahwa pada saat Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Pada saat kita menderita, kita harus bawa segala penderitaan kita kepada Tuhan dalam doa kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pada saat kita berpikir, di manakah Tuhan? Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam penderitaan kita. Saya melihat banyak orang yang mengalami banyak penderitaan dalam hidup, malah membuat mereka lebih kuat dalam menghadapi cobaan, lebih mengandalkan Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan. Hana pada waktu berdoa di bait Allah disangka mabuk sama Eli, imam di bait Allah pada waktu itu. Kata Eli kepada Hana, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Jadi menjadi tradisi pada waktu itu bahwa setiap tahun tiap keluarga akan datang ke bait Allah dan membawa korban bakaran. Setelah itu mereka biasa makan, mereka minum, dan dilihat dari jam waktu Hana datang ke bait Allah, Eli mengira Hana ini mungkin habis makan dan minum anggur, jadi mungkin mabuk. Padahal Hana sedang berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis dan terseduh-seduh. Eli melihat mulut Hana komat kamit, tapi kok nggak ada suaranya. Jadi Hana berdoa tapi suaranya kecil. Tuhan Yesus, saya juga percaya pada saat kita berdoa, kita harus mengucapkan doa kita. Kita curahkan saja isi hati kita, kita berikan petisi kepada Tuhan. Dan ditambah lagi di zaman itu jarang ada orang yang berdoa seperti Hana. Jadi Eli tidak terbiasa melihat seseorang lagi berdoa sungguh-sungguh sampai terseduh-seduh. Bagaimana dengan saudara? Pada saat mengalami penderitaan, ada masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, apa yang saudara lakukan? Apakah doanya, Tuhan tahulah
Apa yang saya butuhkan, amin. Atau saudara curahkan semuanya, saudara berlutut, saudara menangis. Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang suka berdoa. Percayakan kuasa doa. Pada saat kita mengalami masalah apapun, kita doa dulu. Bukan coba memecahkan masalah dengan kekuatan kita. Coba deh, pasti beda hasilnya. Di 1 Samuel 1 ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi perjalanan dari Rama, kota tempat di mana Hana keluarganya itu, ke Silo, tempat bait Allah, adalah 14 mil. Dengan transportasi pada zamannya mungkin mereka naik unta atau keledai bisa 6-8 jam. Tentunya pada zaman itu bahaya begitu banyak di perjalanan. Dari binatang buas, dari perampok. Dan Elkana harus bawa 2 istri, 4 anak, dan bawa korban bakaran berupa domba atau kambing yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bahkan di tengah zaman yang lagi kacau, yang lagi bahaya, tidak menyurutkan Elkana dan seisi keluarganya untuk tetap memberikan korban bakaran bagi Tuhan. Gak pernah absen. Jadi setelah perayaan tahunan itu, mereka sebelum kembali lagi menuju ke perjalanan, mereka masih datang lagi ke bait Allah untuk sujud dan menyembah Tuhan. Misalnya kalau zaman sekarang, mereka itu bukan hanya datang untuk perayaan Jumat Agung aja, tapi besoknya Sabtu pagi mereka masih datang lagi ke bait Allah. Bukan hanya waktu Minggu Paskanya, tapi besok paginya mereka masih doa lagi datang ke gereja. Kita harus meneladani sikap berdoanya Hana. Ibadah itu harus dipersiapkan yang terbaik. Seperti Hana, kita juga harus mempersiapkan korban bakaran kita untuk Tuhan dulu sebelumnya. Sudah mempersiapkan korban dari jauh-jauh hari. Bukan datang ibadah telat, bahkan kita melewati pas lagi puji-pujian buat Tuhan. Jadi setelah penderitaan yang dialami Hana, dihina, tapi dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap membawa korban yang terbaik buat Tuhan. Sehingga Tuhan ingat kepadanya, sehingga Tuhan memberikan anak kepadanya setahun kemudian, yaitu Samuel. Jadi pada saat kita mengalami trauma, kita kecewa, sakit hati, jangan langsung patah semangat. Ada hal yang harus kita lewati agar kehendak Tuhan terjadi melalui respon kita. Sampaikan segala kekhawatiran kita melalui doa dan dengan sungguh-sungguh seperti Hana. Kita juga harus mempersiapkan korban bakaran kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bukakan mata hati pikiran kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Apapun yang kami alami Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan akan gantikan duka cita dengan sukacita Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang menonton saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka suatu semangat baru Tuhan dalam menjalani masa-masa yang baru ini Tuhan, new normal ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.